Tapi kan masalahnya kata Rocky kita belum masuk ke dalam. Tadi kan baru keluar dari, belum masuk ke dalam. Iya. Kita masih ada di dalam. Keluar dari. Ya kan baru keluar dari. Kalau Kan? itu pertanyaan di mana risetnya? Ya itu dia. Gimana caranya supaya kita masuk ke dalam toh setelah keluar dari? Jadi tugas negara adalah memastikan hak-hak dasar publik diselenggarakan. Itu aja tuh. Supaya hak-hak dasar itu bisa dievaluasi terselenggara apa tidak, diperlukan countervailing force-nya tuh. Diperlukan pihak yang meragukan. Jadi keraguan publik itu bagian dari kontrol publik terhadap hak dia sebetulnya kan. Dia bilang kok resep betul segala macam tuh. Pak Jokowi dibilang oleh Rocky Gerung nggak berprestasi tuh. Ini prestasinya tuh. Kayak itu saya mau ulangi sih yang dikatakan oleh Purbaya. Karena itu contoh pertama ketika seseorang dapat kedudukan yang istimewa untuk menyelenggarakan republik, dia mulai dengan membela rejim sebelumnya. Ini udah kacau nih si Purbaya nih kan. Apalagi dia katakan, ya ini buktinya grafik ini tadinya buruk, tapi setelah diintervensi oleh Pak Jokowi melalui Purbaya jadi baik itu. Iya setelah diintervensi, bukan karena diintervensi. Logikanya udah salah itu kan. Jadi sesuatu yang disebut kesalahan post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang terjadi setelah ini, setelah yang sebelumnya, seolah-olah disebabkan oleh itu. Banyak faktor yang menyebabkan. Jadi puji-pujian itu yang kemudian dikritik publik. Pak Purbaya nggak begitu cara berpikir logikanya tuh. Anda bilang setelah diintervensi maka membaik, tapi bukan karena diintervensi. Beda itu. Sesuatu yang terjadi secara serial berbeda dengan sesuatu yang terjadi karena sebab akibat, karena kausalitas. Jadi itu yang seringkali kita kritik. Ini darurat logika kita jangan. Darurat logika. Tadi Purbaya apa sih katanya? Perpanjangannya? Pura-pura. Ya pura-pura. Banyak gaya. Pura-pura banyak gaya. Oke. Menko. Ya oke. Kita mendengar juga ya apa namanya reshuffle kemarin. Reshuffle katanya mau mengubah wajah kabinet supaya menimbulkan ketenangan. Kemarin apa namanya sisi ekonomi, walaupun kita juga jadi nggak tenang karena tadi ada logika ekonomi yang patut kita pertanyakan ya. Narik 200 triliun masuk ke perbankan, padahal perbankannya sedang banyak uang. Yang problemnya adalah industri realnya yang mandek kan. Sekarang ada reshuffle katanya Polhukam, ya kan dengan calon-calon yang kuatnya itu apa namanya politisi atau apa pejabat lama. Padahal protes kemarin Agustus itu dipelopori oleh Gen Z. Mengapa Pak Prabowo ini selalu mismatch dalam apa namanya melihat problem dengan diagnosanya? Dia apa masalahnya ini, diagnosa ini, solusinya ini. Protesnya Gen Z 17.8 tadi. Tapi di salah satunya darurat ekonomi kan ekonomi muda juga. Tapi solusinya adalah dengan menempatkan orang tua. Gimana kita membaca itu? Ya, pertama kan sebenarnya yang kita harus pahami, Prabowo itu juga punya imajinasi sendiri. Nah, gitu ya, tentang apa yang mau dia lakukan dengan negara ini. Dan itu kita bisa lacak lah dari apa yang terjadi selama ini, banyak program yang kebijakan, tapi sebenarnya bukan kebijakan karena nggak ada dasar evidence-nya, nggak ada datanya, proyek aja ya. Nggak ada monitoring evaluasinya dan lain sebagainya. Itu mesti kita baca juga sebagai satu hal yang pada akhirnya menurut saya kita masih membaca orang-orang yang dia pilih pun sebenarnya bukan orang-orang yang akan dengan mandiri melaksanakan kebijakan yang dianggap baik berdasarkan data tadi. Tapi apa yang Prabowo inginkan. Kan dari pagi-pagi dia sudah bilang visi misinya visi misi presiden ya. Nggak ada visi misi kepala daerah, nggak ada visi misi menteri gitu. Itu Jokowi. Itu dia juga gitu. Misalnya melalui retret, melalui pelatihan-pelatihan di Hambalang dan seterusnya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua juga yang mesti kita lihat adalah memang ada perbedaan generasi itu juga membuat cara berpikir dan berkomunikasi yang jauh berbeda. Ya, jadi Gen Z ini benar-benar terbuka gitu ya, terus pengen banyak bawel gitu, banyak bercakap-cakap melalui media sosial. Sementara cara berpikirnya Prabowo sebagai orang dari juga generasinya masa lalu, cara untuk memerintahnya lebih banyak
benar-benar sifatnya komando gitu. Yeah. Jadi nggak ada deliberasi yang terbuka, percakapan lebih dulu. Buat dia percakapan itu bising sekali, diam aja udah semua. Yang penting saya yang laksanakan. Percayakan kepada saya kan Percayakan tadi. kepada saya. Nah, jadi different POV gitu. Point of view-nya memang sangat itu diucapkan loh ketika pidato pertama menanggapi demo, Pak Prabowo bicara, percayalah kepada pemerintahan saya. Kita sedang menyiapkan tenaga untuk mencapai kejayaan, ya kan? Iya, jadi bukan merespon tapi dia bilang percaya aja, begitu kan? Dia. Sebenarnya itu yang dia sampaikan, sebenarnya itu. Itu gaya orang tua ya. Menurut saya sih, ya kita bicara orang tua tidak tua itu bukan sekedar umur, itu cara pandang. Cara pandang dia tuh memang ya karena pendidikannya, latar belakangnya sebagai militer dan lain sebagainya. Tapi yang sangat berbeda dengan generasi muda Gen Z yang justru lebih banyak kebebasan, komunikasinya lewat Discord dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang akhirnya respons dari orang yang atau kelompok-kelompok yang memulai gerakan Agustus, kita sebut saja begitu ya, gerakan Agustus itu nggak masuk dalam pikirannya elit, terutama Prabowo. Karena itu saluran komunikasi juga harus satu arah ya kan? Iya. Rocket tahu nggak dia Pak Presiden main medsos? Ya, tahu. Tapi medsos yang disodorkan oleh itu dia tidak tangan pertama kan. Justru itu kita mau lihat begini, itu terusin Bi Fitri tadi itu. Presiden ini manajemen pengetahuan dia tentang manajemen itu didasarkan pada pelatihan yang dia terima bertahun-tahun, yaitu tongkat komando. Jadi dia berpikir di dalam tentara ada dua prinsip. Satu adalah apa istilahnya itu, military efficiency. Artinya kalau sudah membidik jangan ragu. Kalau masih ragu segera tarik picunya. Sementara demokrasi itu bising, dia mesti bahkan harus sarungkan lagi pistolnya. Jadi dia dalam ketegangan psikologis itu dilatih untuk hierarkis. Tiba-tiba dia menemukan tadi ini kok ada gerakan, kita namanya apa ya, gerakan Agustus gerus. Nah itu tiba-tiba ada gerus. Bukan gerung ya, bukan ya? Kalau gerung mesti gue yang pimpin. Jadi gerus ini membuat agak frustrasi presiden. Buat mengatasi itu tiba-tiba lakukan reshuffle. Bisa, tapi bukan itu poinnya kan. Ini kan namanya ya painkiller doang itu. Tapi utamanya ada di sistem sarafnya tuh. Sekarang bayangin misalnya tuh, mau reshuffle kabinet udah sekarang ada tuntutan untuk memeriksa prosedur hak asasi yang dilanggar selama gerus kemarin. Kan mestinya presiden berpikir dia mesti bereskan dulu wilayah asasi ini supaya nanti tanggal 30 September dia pidato di PBB tanpa ada interupsi kan. Kan mesti begitu cara berpikir. Ini kita belum lihat tuh. Tetap yang terlihat itu akan reshuffle tapi orang-orang itu datang bukan dari wilayah yang dimaksudkan oleh civilian value. Nah itu yang saya anggap bahwa Pak Presiden itu ada dalam kegugupan psikologis untuk menentukan itu. Tetapi tidak ada orang di selain dia yang mengatakan jangan pakai itu Pak. Jadi orang-orang ini menganggap bahwa ya semacam kompromi lah pakai ini tapi ini enggak. Presiden mesti bilang ada gerus maka saya pastikan bahwa reshuffle di bidang Polkam itu akan berbasis pada kepentingan civil society. Supaya nanti dia konferensi pers di sini itu diplomat kritis di PBB udah tahu Prabowo punya ide tentang menyelamatkan demokrasi. Ini mumpung nih masih ada 1 minggu nih Pak Presiden. Ini yang menjelaskan sesungguhnya walaupun Pak Prabowo ini suka baca buku, tapi dia tidak menciptakan satu think tank, ya kan, menjadi tangki pemikir untuk memasok informasi, memasok pemikiran kepada dia. Dia justru sebaliknya membatasi bahasa istilahnya. Artinya, apakah ini karena ciri dari pemerintahan militeristik atau bukan?